Pernah nggak sih teman-teman merasa bingung ketika kita mau memulai sebuah modifikasi, kita awali dari bagian yang mana dulu? Nah, oke, kembali lagi di channel saya, dan untuk di video kali ini, video yang santai, kita masuk di segmen rollbar, ngobrol bab random. Jadi kali ini nggak ada kaitannya dengan utak-atik mobil, nggak ada kaitannya dengan modifikasi mobil. Kita hanya sharing-sharing sebatas yang saya tahu, sepengalaman saya, dan ini merupakan permasalahan yang banyak dijumpai oleh teman-teman yang baru masuk di dunia modifikasi gitu. Sebelum masuk ke inti videonya, pernah nggak sih teman-teman merasa bingung ketika kita mau memulai sebuah modifikasi, kita awali dari bagian yang mana dulu? Nah, mungkin dari beberapa teman-teman yang baru mau mulai memodifikasi kendaraannya, mungkin video ini bisa membantu teman-teman yang baru terjun di dunia modifikasi, tips-tips atau langkah-langkah di dalam modifikasi yang bisa teman-teman terapkan. Jadi saya akan jelasin dari bagian yang penting dulu sampai bagian yang sesuai selera orang masing-masing, berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya terhadap dunia modifikasi yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi. Hal pertama yang bisa teman-teman lakuin buat memodifikasi kendaraannya, untuk yang pertama ada di bagian velg dan ban. Nah, jadi sebenarnya kunci kendaraan, kunci ganteng kendaraan itu ada di bagian kaki-kaki dan kitmen, terutama di bagian velg dan ban. Tentunya untuk pemilihan velg dan ban itu setelah teman-teman tentukan aliran apa yang mau teman-teman terapkan di kendaraannya, entah itu MITI fitment, entah itu stand, entah itu off-road, entah itu OM loop, ya pokoknya semua berdasarkan aliran yang teman-teman udah putuskan sebelumnya gitu. Pemilihan velg merupakan hal yang paling signifikan yang dapat merubah tampilan kendaraan jadi makin oke. Tentunya berdasarkan dengan desain dan spek velg yang pas, nanti jadinya bakal lebih manis waktu udah terpasang di mobilnya. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian kedua, disclaimer dulu ya. Untuk video ini hanya berdasarkan tips-tips ala Ritovani. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya tips-tips sendiri, ya silakan. Atau mungkin mau sharing juga, mau ikut sharing juga, teman-teman yang punya tips-tips sendiri bisa tulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke bagian kedua yang harus dilakukan di dalam modifikasi kendaraan, yaitu di bagian kaki-kaki. Entah itu mau potong per, atau pakai lowering kit, atau pakai custom coilover, atau pakai air suspension, itu bebas sesuai selera dan peruntukan kendaraan teman-teman. Kalau saya sendiri sampai sekarang masih cocok pada sistem coilover, karena untuk yang pertama mau naik ataupun turun bisa, jadi tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan. Ketika lagi event bisa diturunin, ketika kembali ke harian bisa dinaikin lagi. Walaupun memang untuk proses penaik turunannya membutuhkan sedikit effort, karena ya seperti halnya yang teman-teman tahu, coilover itu kan sistem kerjanya mirip-mirip sama shockbreaker biasa, cuma untuk dudukan pernya bisa dinaik turunin atau bahasa gampangnya adjustable gitu.
kalau mungkin teman-teman yang pengen lebih sederhana sistematisnya atau lebih praktis lah gampangannya, teman-teman bisa pakai air suspension, yaitu semua tergantung kebutuhan dan selera orang masing-masing. Terus kemudian setelah kaki-kaki kita beralih ke bagian eksterior, yaitu ada di bagian replacement atau penambahan body kit. Misal seumpamanya mau ganti mukanya jadi yang ala-ala JDM, teman-teman bisa replace bumper bawaannya pakai yang tipe kendaraan teman-teman yang versi JDM-nya. Atau kalau misal pengen lebih simple dengan bumper standar, teman-teman bisa cukup menambahkan lips di bagian bawah bumper, terus kemudian side skirt di bagian pinggir bodi kanan kiri, dan kalau misal pengen mengeliling, teman-teman juga bisa menambahkan diffuser di bagian belakang. Jadi kayak semacam lip tambahan, tapi peruntukannya di bagian belakang. Jadi kesan mobilnya itu lebih padat dan lebih kelihatan gondrong aja gitu. Mungkin teman-teman yang pengen ngejar kelihatan pendek secara tampilan, teman-teman bisa mengakalinya pakai body kit atau add-on body yang mengeliling. Nah, terus kemudian untuk bagian berikutnya dalam dunia modifikasi yang teman-teman bisa lakuin, yaitu penggantian di bagian exhaust systemnya atau knalpotnya. Kenapa knalpot? Karena biasanya kalau misal udah dipasangin body kit secara mengeliling, untuk bagian belakang di bagian diffusernya, biasanya untuk ruang knalpotnya itu besar, yang dimana ketika lubang knalpotnya udah besar sementara knalpotnya masih standar, itu jadi kelihatan kayak terlalu kurang padat lah intinya. Nah, teman-teman bisa melakukan penggantian exhaust sistemnya, mau yang full system atau mau resonator sama muffler aja, atau mau muffler aja. Bagi teman-teman yang pengen kelihatan perbedaan di looknya aja, mungkin teman-teman bisa melakukan penggantian di mufflernya aja atau ujung belakangnya aja. Untuk suaranya, suara itu bisa didapetin ketika teman-teman melakukan penggantian setidaknya resonatornya. Tapi kalau menurut saya pribadi untuk penggantian exhaust system, karena biar dua aspek yang kita dapatkan, aspek secara tampilan dan aspek secara performa, kalau menurut saya lebih baik diganti sekaligus full sistemnya atau benar-benar diganti menyeluruh di bagian knalpotnya. Walaupun memang untuk secara suara nggak akan se-silent yang standar, cuma untuk tenaga itu beda jauh. Jadi lebih enak dengan menggunakan exhaust system yang full, yang strukturnya itu dari depan, downpipe atau header, resonator sampai ke mufflernya. Yang tentunya untuk masalah exhaust system, dari dulu sampai sekarang saya sendiri percayakan pada NDK Exhaust. Kenapa harus NDK Exhaust? Karena di NDK Exhaust itu terdapat berbagai macam pilihan suara. Jadi nggak cuma yang berisik, yang ngebass pun ada dan yang silent pun ada gitu. Jadi benar-benar untuk masalah exhaust system itu kembali lagi ya, tergantung ke selera dan peruntukan dari teman-teman sendiri gitu. Karena selama ini saya pakai beberapa produk exhaust system yang ada, saya baru menjumpai di NDK Exhaust yang benar-benar menyediakan varian suara yang berbagai macam. Bagi teman-teman yang menanyakan rekomendasi exhaust system yang dianjurkan itu apa, ya kalau menurut saya pribadi pilihlah NDK Exhaust. Atau teman-teman yang mau ngepoin produknya atau testimoni suara dari berbagai jenis mobil, teman-teman bisa cek di Instagramnya NDK Exhaust. Atau bagi teman-teman yang area Jogja biar deket, teman-teman bisa langsung hubungi adminnya NDK Exhaust Jogja. Oke, mantap. Nah, terus kemudian untuk bagian berikutnya yang teman-teman bisa lakukan dalam memodifikasi kendaraan kalian, yaitu teman-teman bisa melakukan penggantian di bagian lampunya.
Mungkin dulu ketika saya sering-seringnya melakukan modifikasi, saya nggak terlalu into ke perlampuan banget. Cuma di era sekarang yang dimana produsen-produsen lampu udah sangat banyak dengan berbagai merek, dengan berbagai jenis, dengan berbagai bentuk. Jadi teman-teman bisa melakukan permodifikasian lampu dengan, ya kembali lagi, dengan selera dan peruntukan dari kendaraan kalian gitu. Yang jelas untuk bagian pelampuan sekarang, karena untuk keterangannya itu udah melebihi standarisasi dari mobil-mobil yang udah ada. Jadi saya harap ketika teman-teman melakukan modifikasi lampu, ya secukupnya aja, yang jangan terlalu berlebihan, karena selain kurang estetik untuk dilihatnya, juga bisa membahayakan pengendara dari sisi lain. Karena ya mungkin kita kan nggak tahu juga ya, mungkin terlalu silau atau menutupi pandangan. Jadi ya secukupnya aja, sebutuhnya aja, dan seestetiknya aja. Nah terus kemudian ini bagian eksterior kan udah, jadi udah body kit udah, velg udah, kaki-kaki udah, terus perlampuan juga udah. Baru kemudian masuk ke bagian interior. Nah di bagian interior ini teman-teman bisa banyak-banyak mengeksplor, karena di bagian interior sangat-sangat banyak perihal yang bisa diganti. Salah satunya adalah jok. Kalau teman-teman pengen kelihatan yang sporty, yang racing, teman-teman bisa menggunakan jok-jok aftermarket yang racing, yang jok-jok racing itu, bucket seat. Kalau misal pengen yang tetap kelihatan standar, teman-teman bisa retrim joknya atau bisa menambahkan cover jok biar melindungi kulit jok bawaan dari mobilnya biar nggak rusak gitu. Bisa dilakukan penggantian setir juga, cuma karena untuk minusnya penggantian setir di mobil-mobil sekarang, airbag pasti nggak akan berfungsi, karena untuk sistem airbagnya salah satunya ada di bagian setir. Ketika soket airbagnya dilepas, ya indikator airbag pasti nyala terus gitu. Bisa juga di bagian interior, teman-teman bisa, bagi pecinta suara, teman-teman bisa melakukan upgrade di bagian audio, penambahan subwoofer, power, terus tweeter, three-way, head unit, ya sesuai nyamannya kalian. Karena untuk masalah interior, kembali lagi, yang bisa menikmati itu si pengendara atau yang di dalam interior. Jadi nggak begitu kelihatan dari sisi luarnya. Jadi ya kalau bisa dibilang untuk bagian interior itu untuk memuaskan diri sendiri sebagai owner dan pengendara mobil tersebut. Untuk segmen terakhir yang benar-benar kalau menurut saya edisional, yaitu di bagian mesin. Karena apa? Karena untuk bagian mesin, kalau teman-teman fokus ke aliran-aliran stance, itu kalau menurut saya nggak terlalu diwajibkan untuk mengoprek di bagian mesinnya. Karena kita sebagai penganut aliran stance hanya fokus pada tampilan, hanya fokus pada event-event car meet atau kontes, bukan yang ke performa. Tapi kalau misal teman-teman fokusnya ke dunia balap atau performa, teman-teman bisa ikut mengoprek si bagian mesinnya, entah itu porting polish, entah itu ganti cam, entah itu stroke up, entah itu remap, entah itu pasang dashtek atau standalone, ya pokoknya di bagian mesin itu macam-macam hal yang bisa dirubah atau disesuaikan sesuai peruntukan kendaraan dari teman-teman. Kurang lebih kayak gitu untuk sharing-sharing tips-tips memodifikasi kendaraan ala Ritovani untuk teman-teman yang baru terjun di dunia modifikasi atau baru ingin memodifikasi kendaraannya
tetapi bingung mulai dari yang mana. Mungkin video ini bisa membantu, bisa menjadi referensi yang dimana untuk video ini hanya berdasarkan sudut pandang saya, tapi seenggaknya itu kembali lagi ke teman-teman, mau memulai dari yang mana dulu atau mungkin menyesuaikan budgetnya dulu ya nggak apa-apa. Nggak ada yang salah di dalam dunia modifikasi selagi itu bisa mengasah kreativitas dan imajinasi teman-teman ke kendaraannya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep nge-brush and see ya.